Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video di hari Senin pagi ya, gue lakukan yang namanya mapping forex. Itu kita melakukan membuat watchlist ya untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, boleh coba cari link di atas ini ya. Di situ gue pernah bikin gimana caranya bikin watchlist berdasarkan custom currency, strength dan weakness. Nah, perlu gue tekankan juga bahwa setelah kita mendapatkan watchlist tersebut, tidak langsung entry begitu saja, kita lakukan analisa secara mendalam, dan gue sebutnya dalam 4 langkah dalam analisa trading forex. Yang pertama adalah identifikasi. Yang kita identifikasi adalah tren dan momentumnya. Lalu yang nomor 2 kita lakukan prediksi ya, direction dan targetnya, dan ini adalah yang dilakukan oleh step pertama sebagai analis. Lalu berikutnya nomor 3 dan nomor 4 ini adalah kita menentukan cara entry dan juga plan B jika diperlukan. Oke. Nah, di sini gue juga akan bahas dari salah satu subscriber. Dari Mas Noci Carvalho, dia ada pertanyaan seperti ini. Mas Rangga, analisa mapping forexnya cukup powerful. Mas bisa nggak menjelaskan chart pattern apa saja yang sering terjadi di area atau level-level penting ya pada saat entry di tarif rendah? Karena inti dari trading ini harus bisa menguasai style, strategi atau teknik entry dengan menggunakan chart pattern ataupun candlestick pattern. Tapi saya lebih fokus pada chart pattern. Mohon pencerahannya, God bless you, thank you. Oke, nanti gue akan bahas sekalian ya di grafik. Biasanya gue buka dulu dari gold ya, karena kita tahu bahwa di sini si USD pair ini lagi strong gitu, jadi goldnya ini lagi jatuh, jadi itu bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Nanti gue akan masukkan juga bagaimana cara entry-nya dan apa yang gue akan tunggu. Step 1 kita identifikasi, dan ini step yang dilakukan oleh analis ya. Jadi kita melakukan analisa terlebih dahulu, tidak sebagai trader. Jadi bedakan antara analis dengan trader. Kalau analis itu kita melakukan identifikasi dan prediksi gitu ya, sekedar itu. Tapi kalau trader kita berusaha mencari entry, menentukan titik entry-nya. Nah, kesalahan terbanyak yang gue lihat adalah kebanyakan trader langsung mencari entry gitu ya. Dia mengabaikan teknik pertamanya, yaitu mengidentifikasi dan memprediksi. Oke, nah di gold ini ya, identifikasi dulu, dia lagi drop, tapi sebelumnya kalau kita perhatikan di sini tren naiknya itu kuat. Oke, lalu dia drop di sini, dan dropnya ketika drop dengan momentum kuat itu sebenarnya dia tidak tembus support ya, karena kalau di support di sini dia ada ekor di bawah sini, artinya dia bisa ada peluang mantul. Oke, itu yang pertama. Jadi identifikasi dan prediksinya mungkin dia akan sideway dulu di sini, karena harusnya dia sideway cenderung naik ya, seperti itu. Tapi terkecuali kalau USD pair-nya lagi kuat sekali ya, ada kemungkinan dia drop, kurang lebih seperti itu ya. Lalu atas informasi tersebut kita lihat di lower time frame-nya, dan di sini gue melihat sideway. Oke, di H4 jelas terlihat dia benar-benar nggak kemana-mana. Nah, teknik entry kalau dia lagi nggak kemana-mana itu biasanya kalau kalian mencari gerakan yang besarnya adalah tunggu dia keluar daripada sideway-nya tersebut ya, bisa ke arah atas. Oke, ini akan gue lakukan setelah dia break. Jika terjadi breakout ke atas impulsif, saya akan tunggu korektif ke bawahnya, dan di sini di area sini saya akan tunggu ya untuk mencari entry buy untuk trading buy ke atas. Itu kalau ke atas. Tapi kalau ke bawah gue akan tunggu dia break ke bawah ya. Setelah break gue akan tunggu retestnya di level sini, oke, untuk dilakukan trading sell ke bawah. Nah, ini baru kita menentukan cara entry-nya. Kita prediksi dulu. Kita nggak bisa prediksi karena ini sideway. Kalau sideway seperti ini kita menunggu ya, kita menunggu konfirmasi breakout terjadi baru kita menentukan cara entry-nya. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, bagaimana chart pattern yang biasanya sering terjadi. Kalau seperti ini biasanya kita nunggu candlestick pattern doang gitu ya, karena dia habis sideway, kita tunggu breaknya, kita tunggu retest. Setelah retest kita tunggu candlestick pattern tertentu untuk entry. Kalian bisa tonton video saya mengenai candlestick pattern ya, saya taruh linknya di deskripsi nanti. Di situ ada berbagai macam yang bisa kita tunggu. Misalnya contoh yang paling sering terjadi adalah pin bar atau hammer, pin bar dengan hammer gitu ya. Bisa juga engulfing ya. Pin bar sama hammer tuh mirip-mirip lah kurang lebih. Kalau pin bar ngelihat dari sisi bar chart, tapi kalau hammer biasanya lihat dari sisi candlestick. Oke, itu dari gold. Nah, kalau misalkan kita butuhnya, Anda adalah trader chart pattern yang biasanya kita cukup enak untuk di tradingin itu sebenarnya itu aja kok, rising wedge dan falling wedge ya, gue juga sering bicarakan mengenai itu. Lalu double top double bottom sama head and shoulder ya, atas bawah. Jadi kalau di atas namanya head and shoulder, kalau di bawah namanya inverted head and shoulder. Nah, mungkin yang perlu didalami lebih adalah kalian menggabungkan nih antara yang namanya chart pattern dengan candlestick pattern, karena chart pattern
Di dalamnya itu biasanya ada candlestick pattern gitu ya. Kalian bisa gabungkan, kombinasikan keduanya. Oke. Nah, lalu berikutnya gue melihat, jadi untuk gold ini gue tidak ada bias ya. Biasanya gue tunggu terjadi impulsif ke atas atau ke bawah, dan gue akan nunggu retestnya, lalu nunggu candlestick pattern buat entry. Bisa buy, bisa sell, tergantung kondisi. Kalau saat ini gue nggak berani berspekulasi pilih arah, tapi seandainya gue disuruh pilih arah, gue akan pilih arahnya adalah ke atas ya. Alasannya adalah teridentifikasi bahwa dia drop, tapi dropnya tidak jebol support gitu. Jadi gue punya sedikit bias arahnya ke atas, tapi kita akan tunggu marketnya. Oke. Lalu yang berikutnya di New Zealand USD ya. Di sini kita ganti. Di sini gue melihat arahnya itu ke bawah ya. Gue akan jelaskan kenapa. Di sini kita lihat dulu, identifikasi dulu ya. Jadi kita stepnya melakukan identifikasi. Di sini terlihat dia impulsif ke bawah ya. Lalu dia terjadi korektif ke atas gitu ya. Kalau kalian perhatikan, ini daily chart ya. Gerakan turunnya itu lebih kuat daripada naiknya. Terlihat dari turunnya ini 1, 2, 3 candle merah, naiknya dia beberapa candle, dan di ujung-ujung sini dia makin kecil ya. Jadi sudah terlihat juga bahwa memang turunnya itu lebih kuat daripada naiknya si New Zealand USD ini. Lalu kalian perhatikan juga ya, di sini ada support. Oke, dan ketika dia turun kemarin itu dia mencetak low yang lebih rendah gitu ya dibanding dengan low yang di sini. Ini kan low-nya lebih rendah dari yang di sini. Jadi dia turun, dia break support, lalu dia koreksi ke atas ya. Jadi dia retest nih ke atas. Nah, sekarang kita perhatikan nih, di sini dia ada area apa yang cukup penting ya. Kalau saya tarik zigzag dari atas sini, maka kita akan menemukan di sini adalah level resisten ya, yang cukup lumayan penting gitu. Jadi di sini dia jadi resisten, di sini dia jadi support, lalu di sini pun ya dia mendekati resisten tersebut, dan sekarang dia retest daripada resisten tersebut. Nah, memang di atasnya ada level lagi yang cukup bagus ya, yaitu di sini. Oke, so ada kemungkinan juga dia bisa saja bablas ke sini dulu baru dia koreksi. Nah, cuma disinilah kita melihat apakah saya mau entry untuk sell di kondisi saat ini. Ini pertanyaan trader ya. Nah, kita lihat apa. Kalau saya di sini saya turun ke H4, dan yang saya lihat adalah kita bikin zigzag lagi ya di dalam tren turunnya. Di sini kan dia diawali turun, lalu dia pelan-pelan naik ke atas, dan dia kembali ke level tersebut. Nah, di sini saya melihat level ini ada level zona trading optimal ya saya sebutnya. Sehingga kalau harga bereaksi di sekitaran sini, ini bisa cukup bagus peluangnya untuk ditradingkan sell ke bawah gitu ya. Dan saat ini sudah terlihat, kalau kalian perhatikan di sini ya, saya potong sedikit. Oke, ketika harga naik sampai sini menuju area tersebut, lalu dia terjadi yang namanya engulfing ya. Di sini kan dia bearish engulfing candlestick pattern di area yang bagus. Nah, ini bisa sebagai contoh ya bahwa ini merupakan sebuah entry yang valid gitu kalau kalian menggunakan engulfing candlestick pattern di H4 gitu. Jadi tergantung cara entry kalian seperti apa. Kalau kalian turun ke H1, maka di sini kita bisa melihat bahwa pelan-pelan dia membentuk yang namanya, jadi di sini dia membentuk kepala, left shoulder. Oke, kalau ini dia turun lebih rendah, maka ini harusnya bisa menjadi yang namanya head and shoulder ya. Jadi kita tunggu saja pergerakan harganya. Saat ini mulai terbentuk seperti itu. Oke. Dan dia mulai coba turun, tapi di sini coba naik lagi. Itulah gunanya entry, stop loss, dan target ya. Kalau kalian udah putuskan bahwa ini patternnya apa, pasang entry, pasang stop loss, pasang target sesuai dengan trading plan masing-masing, dan tunggu harganya bergerak gitu ya. Bisa kena stop loss, bisa kena TP. Oke, jadi kembali lagi New Zealand USD, gue di sini melihat harusnya dia bisa turun ke bawah. Pertanyaannya, turunnya nih seandainya dia turun di mana target yang cukup ideal, dan terlihat di sini ya. Karena kalau kita perhatikan, ketika di bawah sini pun dia membentuk semacam head and shoulder kebalik. Oke. Dan itu dia ngedorong harga ke sana. Jadi kalau dia drop ke sini, level bawah di sini akan menjadi target yang sangat ideal ya. Jadi kalau dari kondisi saat ini itu dropnya harusnya ke 0.7000, bearish sell untuk si New Zealand USD. Oke. Nah, kalau seandainya di sini dia gagal, maka biasanya gua akan tunggu di atasnya lagi di sini ya untuk cari semacam chart pattern untuk diambil trading sell-nya ke bawah. Itu di New Zealand USD. Oke. Lanjutnya di New Zealand Jepang Yen. Oke, di sini kita identifikasi tren lagi. Jadi jangan buru-buru langsung entry, mau sell, mau buy seperti itu ya. Kita pelan-pelan aja, dan kita identifikasi dulu bagaimana tren dan momentumnya ya. Momentum tuh biasanya dilihat dari sisi osilator.
Oke, nah di sini gue melihat langsung dia berpotensi membentuk reversal ke bawah seperti ini. Ini udah langsung chart pattern nih. Jadi ini seperti head and shoulder, tapi kalau kalian perhatikan head and shoulder itu sebenarnya bisa sampai ke atasnya banget. Jadi bisa saja dia naiknya sampai sini. Oke. Tapi bisa juga dia tertahan hanya di sini lalu dia berbalik arah. Jadi semua ditentukan oleh bagaimana gerakannya di lower time frame ya di kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ininya ada chart pattern yang bertabrakan atau berketemu sama resisten di H4-nya, maka itu biasanya bisa jadi satu entry gitu ya. Nah, contoh nih, kalau di H4 gue ganti warnanya ya. Oke, di H4-nya seperti ini, dan di sini kita melihat banyak area yang bagus ya, bisa menjadi perhatian gitu. Nah, kondisinya di sini ini menjadi supply area. Oke, gue ganti dulu warnanya. Ya, jadi kondisinya dia naik ya, dan harusnya di sini dia banyak ekor-ekor kecil, dan di sini pun sudah ada semacam engulfing kecil yang seharusnya bisa membuat si New Zealand Jepang Yen itu ada gerakan ke bawah ya. Jadi saya akan bearish di New Zealand Jepang Yen hingga ke level bawahnya, dan bawahnya juga sebagai target itu bisa sampai ke 77.20 kalau dari kondisi level sekarang. Ingat selalu kalau kalian trading pasang stop loss dan gunakan money management dengan baik dan benar, karena semua prediksi pasti bisa salah, dan ketika kalian salah kalian lossnya berapa kalian harus tutupi lagi di trading berikutnya. Itulah prinsip dari risk to reward ratio dan probability. Oke. Next pair gue melihat di GBP USD. Nah, GBP USD kita lihat sedikit ya bagaimana gerakan harganya. Di sini dia habis drop, dia koreksi ke atas lalu dia mencoba untuk turun. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat yang lebih gede ini sideway. Jadi dia sideway atas bawah seperti ini. Oke. Di sini terlihat dia banyak rejection ya. Jadi di sini dia trennya naik awalnya. Oke, di sini dia coba, di sini tren naik, di sini dia lama sekali di atas, pada akhirnya dia jatuh, dan ini koreksinya. Jadi kalau kita melihat dari bentuknya harusnya dia bisa turun ke bawah. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kondisi seperti ini pun dia bisa saja dia tarik dulu naik ke atas nih. Oke, ini bentuknya namanya ini bisa saja seperti ini. Jadi kalaupun kita masuk posisi sell, pastikan kalian punya stop loss ya, karena dia bisa bentuk harmonic pattern. Dia naik dulu ke atas ya untuk ngetes ke resisten yang lebih tinggi di sini ya, karena di sini akan lebih ideal lagi untuk nge-sell-nya nanti. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Bisa saja dia tarik naik ke atas sampai di atas 1.4137 ya, atau di bawahnya di sini karena di sini banyak support. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dia sideway, dan biasanya kalau seperti ini gue nggak akan trading di tengah-tengah sini ya. Kita turunin H4. Oke, nah di H4-nya apa yang terjadi gitu ya. Di H4-nya dia di sini membentuk head and shoulder kecil, inverted. Ya, jadi kalau kita perhatikan kayak gini nih. Oke. Jadi berdasarkan pattern ini, dan pattern ini terjadinya di area support. Kalau kalian perhatikan di daily chart itu dia ada area support juga di bawah sini. Oke. Meskipun tidak rata ya supportnya di sini, jadi dia ada break low sedikit, dia naik. Jadi marketnya kurang enak ngelihatnya, tapi sebenarnya pattern ini bisa membuat harganya naik ke atas gitu ya. Jadi gue sedikit bullish untuk GBP USD, tapi untuk entry itu kurang enak ya kondisi saat ini, karena nggak jelas dia ketika naik di sini dia harusnya itu kuat ya harusnya, tapi dia di sini pun membentuk rising wedge kecil gitu. Kalau kalian lihat di H1 ini bentuk rising wedge, dan rising wedge itu berhasil jatuh kembali ke TP ideal dari rising wedge-nya. Jadi dia menjadi sideway di sini. Jadi kondisi saat ini GBP USD itu terlalu 50-50 ya. Kalau seandainya dia dikasih naik sampai area sini, maka gue akan tunggu level sini untuk dicari lagi candlestick pattern atau chart pattern untuk ditradingkan sell ke bawah. Jadi kebanyakan gue akan menunggu untuk GBP USD. Lalu di GBP Jepang Yen ya, kita lihat ini adalah tren grafik dari GBP Jepang Yen daily chart ya. Di sini gue udah bikin zigzagnya, dia naik turun naik new high, lalu dia base, lalu dia jatuh, dan saat ini retest kembali ke area resisten pentingnya. Jadi untuk GBP Jepang Yen di sini
Gue lebih bearish ya, gue lebih bearish dibanding dengan GBP USD. Jadi mungkin penyebabnya adalah USD pair yang nggak jelas maunya kemana. Jadi USD pair ini lagi kuat ya, di XY nya lagi kuat, nanti kita akan buka grafiknya, tapi dia di atasnya kebingungan gitu. Nah jadi pair USD itu kita lihat, gue melihat banyak terjadi nggak jelas gitu ya, jadi pastikan kalian tahu mengenai itu. So di sini gue sedikit bearish, kita akan lihat bagaimana bentuk daripada chartnya. Oke, nah kalau kondisi saat ini posisinya nggak enak kalau kita lihat bearish ya, tapi dia udah turun beberapa candle, oke, dan turunnya pun di sini dia kebentur lagi yang namanya semacam head and shoulder di sini, oke. So ini bisa naikin harganya kembali naik ke atas. Jadi yang gue lakukan biasanya kalau seperti ini adalah gue tunggu dia jadi double top ya. Misalnya contoh di sini dia double top sekali lagi di H4-nya, baru gue cari trading sell itu di area sini ya, 154.82 kurang lebih seperti itu. Oke, dan beberapa pair lagi masih emerging. Jadi sementara mungkin cukup segini dari mapping forex yang gue lakukan di hari ini. Oke, sekian video dari gue, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.